bicara, terutama orang tua aku. Aku minta maaf. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Yulia. Di video kali ini aku mau sedikit cerita atau sedikit sharing pengalaman aku pasca operasi sesar 3 tahun lalu. Jadi 3 tahun lalu aku tuh ngelahirin anak pertama aku secara sesar. Jadi kenapa aku bisa lahiran secara sesar itu karena darah aku yang tinggi dan juga air ketuban aku udah pecah duluan. Dari awal aku nggak ada niatan atau nggak ada rencana buat lahiran sesar. Aku pengennya normal, karena setiap aku periksa kondisi badan aku juga baik-baik aja, bayi aku juga sehat. Udah gitu sempet juga sama bidannya itu disuruh untuk tes untuk pemeriksaan keseluruhan, kayak takutnya aku ada penyakit menular atau kayak gitu yang bisa nanti diturunkan ke anak. Itu juga udah aku cek semuanya, hasilnya juga negatif. Jadi aku benar-benar tenang, nggak ada masalah sama sekali, dan aku mungkin bisa lahiran secara normal. Tapi ternyata aku nggak bisa lahiran normal. Jadi waktu itu pagi-pagi aku lagi nonton gitu. Tapi kalau misalkan kerjaan rumah aku selalu beresin sendiri. Aku juga banyak gerak, nggak yang diem terus di rumah atau nggak ngapa-ngapain. Nggak, waktu itu juga aku ibaratnya cuman kerjaan rumah mah aku kerjain. Nah waktu itu aku abis beres-beres atau apa, aku tiduran sambil nonton-nonton kayak gitu. Nah tiba-tiba aku pengen buang air kecil. Habis itu aku ke kamar mandi, aku ke toilet. Nah pas di situ ada keluar air yang aku juga nggak paham, nggak ngerti gitu, karena kan baru ngalamin ya. Akhirnya aku panggil saudara, aku tanya, wah, kata dia itu air ketuban. Lah aku kaget, wah gimana nih, mana kagak berhenti berhenti. Nah di situ ya udah langsung aja aku periksa ke bidan yang rutin aku periksa tiap bulan. Yang pas nyampe ke rumah bidan itu yang biasa aku periksa, bidannya juga nggak ada, dan dia itu lagi kerja di rumah sakit, jadi cuma ada asisten-asistennya aja. Kemudian mereka juga meriksa, dan kata dia iya itu air ketubannya katanya udah keluar duluan, udah pecah duluan, dan dia langsung ngerujuk aku untuk ke rumah sakit. Nah setelah sampai di rumah sakit itu yang ngurus administrasi semua segala macem itu kebetulan kakak ipar aku, jadi aku nggak tahu sama sekali. Dan posisinya juga suami aku lagi nggak ada sama aku, jadi dia lagi di luar kota. Kemudian aku langsung dimasukin ke salah satu ruangan, dan ruangannya cukup luas. Di situ waktu itu ada juga salah satu pasien yang mau melahirkan juga, dan jadi cuman ditutup pakai tirai aja, dan aku langsung dimasukkan ke situ. Waktu itu aku pergi sama mertua dan juga kakak ipar aku. Dan jujur ya, aku tuh di situ bener-bener sedihnya. Kenapa? Karena posisi suami aku juga nggak ada, dia berada di luar kota, belum dikabarin, karena itu juga bukan HPL-nya aku gitu. Aku masih seminggu apa 2 minggu lagi waktu itu ke HPL-nya, karena ke situ juga bawa anak kecil, bawa ponakan-ponakan aku, jadi otomatis kayak mertua sama kakak tuh nggak bisa nemenin aku karena bawa anak-anak itu, jadi otomatis aku sendirian. Dan aku tuh bener-bener gimana ya, namanya mau melahirkan gitu, nggak tahu kondisinya kayak gimana, dan tiba-tiba denger harus sesar, ya itu bener-bener campur aduk, sama sekali nggak ada persiapan buat SC. Waktu itu aku ke rumah sakit sekitar jam 10 pagi kalau nggak salah, dan nggak ada yang nemenin sama sekali. Kemudian tiba-tiba ada suster datang, katanya dia nanya, mbak operasi sesar ya? Nah aku kaget kan, karena aku juga nggak dikasih tahu kalau waktu itu aku mau lahiran secara sesar. Aku taunya mau diperiksa dulu apakah bisa normal atau enggak kayak gitu. Dan aku jawab, enggak, saya mau normal. Hah, normal? Nah si susternya bilang gitu lah, bukannya sesar. Dari situ aku konfirmasi lagi gitu sama
mertua sama kakak ipar juga, dan emang katanya aku emang udah harusnya sesar, udah nggak bisa normal karena ketubannya juga udah rembes duluan, terus-terusan keluar. Si bidannya juga pas meriksa, aku tuh udah pembukaan 2 tapi nggak nambah-nambah sama sekali. Waktu itu aku belum bisa operasi sebelum suami aku tanda tangan pernyataan untuk dioperasi kayak gitu. Dan sedangkan suami aku sendiri ada di luar kota, yang waktu itu dia lagi ada di Cianjur dan aku di Jakarta ya. Jadi aku nyampe rumah sakit sampai datang suami aku tuh beban sendiri, nggak ada yang nemenin sama sekali karena itu emang nggak boleh juga ya. Sebenarnya sih boleh kalau nggak bawa anak kecil, dan posisinya kan kayak kakak sama mertua aku, mereka juga bawa ponakan-ponakan aku, jadi ya nggak bisa ya, aku maklumin ya. Tapi ya jujur sih kalau dibilang sedih, bener-bener sedih gitu. Bahkan ada tuh yang sebelah itu mereka ditemenin sama suaminya dan sering nengok gitu, sering ngebukain tirai kayak gitu, kayak ngebisik-bisikin ngomong apa aku juga nggak tahu. Mungkin karena aku sendirian di ruangan itu, nggak ada yang nemenin apa gimana, aku nggak ngerti ya. Cuman aku ya ya pokoknya seperti itu ya. Beberapa menit sekali itu si bidan sering masuk ke ruangan itu untuk meriksa pembukaan aku apakah udah nambah atau belum. Dan itu bidan yang sering meriksa aku tiap bulan karena emang kebetulan kerja di rumah sakit itu. Dan kata dia emang benar-benar nggak nambah, itu udah sore juga, udah mau malam, aku masih tetap pembukaan 2, nggak nambah sama sekali. Dan aku juga nggak ngerasa mules karena mungkin emang belum waktunya ya, kalau secara ininya sih belum waktunya mungkin, dan emang HPL aku emang belum waktunya gitu. Dan alhamdulillah suami aku waktu itu datang kalau nggak salah sore ya, pas mau maghrib. Alhamdulillah dia datang langsung, dia ngurus semuanya, tanda tangan segala macam karena aku harus ngejalanin operasi sesar. Dan aku ada jadwal, waktu itu aku dijadwalkan OP jam 9 apa jam setengah 10 malam. Dan tiap kali bidan masuk ke ruangan untuk periksa dan cek darah aku juga nggak turun-turun. Waktu itu sekitar 150, jadi darah aku tinggi. Ya mungkin tinggi bisa jadi karena stres, karena pikiran, karena ya namanya mau melahirkan campur aduk, takut ini takut itu gitu. Jadi sebenarnya harus benar-benar tenang kan pikiran, harus ada yang nenangin juga. Cuman kan posisi aku saat itu aku bener-bener sendirian, nggak ada yang nenangin sama sekali gitu. Singkat aja, semuanya udah diurusin, suami aku udah datang dan udah dapet tanda tangan juga, dan akhirnya aku bisa operasi sesar. Dan aku juga sebelum operasi tuh harus puasa dulu ya, pokoknya aturan-aturannya seperti itu. Kemudian giliran aku untuk masuk ke ruang operasi, yang aku tuh sebelumnya nggak kepikiran sama sekali dan nggak nyangka kalau misalkan lahiran pertama aku tuh bakal kayak gini gitu, bakal SC kayak gini. Udah dari situ aku masuk ke ruangan yang bener-bener steril, itu juga nggak boleh ditemani siapapun, bahkan suami pun itu juga nggak boleh. Di situ ada 3 apa 4 dokter yang ada di ruang, cowok semua, yang cewek cuma 1, itu susternya. Kemudian pas di meja operasi, aku pas dipindahin ke meja operasi, tiba-tiba perut aku tuh bener-bener mulesnya itu yang bener-bener luar biasa. Dan aku pikir mungkin ini mau keluar secara normal kali ya, cuman ya nggak ngerti juga, itu benar-benar aku ngerasain mules juga, ngerasain sakit suntikan untuk SC-nya juga, biusan kayak gitu. Kemudian aku disuruh duduk dan aku tuh dimasukin jarum di belakang yang itu tuh buat ngebius setengah badan aku. Ya itu bener-bener sakit. Terus kata dokter juga nanya gimana, ya aku sih jawabnya karena perut aku juga mules, aku bilangnya perut aku tuh bener-bener mules banget. Terus kata dokter nggak apa-apa, nanti juga pas biusannya udah masuk, sakitnya sedikit-sedikit hilang dan akan hilang total.
Terus kata dia nanya lagi gimana, kata aku ini dok kaki saya kesemutan, yaitu udah mulai bereaksi biusannya, udah sampai setengah badan. Aku nggak ngerasain apa-apa lagi, udah nggak ngerasain mules lagi, udah hilang gitu semua karena emang udah dibius. Nah karena kan untuk SC itu yang dibius itu cuma setengah badan aja, dari dada ke sini tuh aku masih sadar dan aku juga nggak boleh tidur di situ. Makanya aku pas ngeliat apa ya, kayak gunting pisau kayak gitu, ya Allah, di situ tuh bener-bener ya ampun, perut gue gitu mau dibelek. Jadi waktu itu ada 4 dokter, jadi 3 dokter khusus mungkin ngurusin pas operasi aku kayak gitu. Udah yang satunya lagi dia duduk di samping aku, dia ngajak ngobrol aku gitu, nanya keadaan aku, nanya alamat, ya mungkin ini jadi kayak mengalihkan aja biar akunya juga tenang kayak gitu. Dan tiba-tiba aja udah anak aku udah keluar, udah eh, kelihatan gitu si dokter yang satu atau bidannya itu gendong-gendong anak aku. Dan alhamdulillah anak aku lahirnya itu tanpa kekurangan apapun. Anak aku baik-baik aja dan jenis kelaminnya laki-laki dengan berat badan 2,9 kilo dan panjang 48 cm. Oh ya, sebelum aku masuk ruangan operasi aku selalu mikir, aku nggak pernah berpikiran baik gitu waktu itu. Aku selalu mikir jelek karena kita kan nggak tahu ya, umur kita tuh nggak ada yang tahu. Aku takutnya pas lahiran aku nggak ada atau gimana gitu ya. Jadi aku tuh sebelum masuk aku SMS-in semua keluarga, saudara, terutama orang tua aku minta maaf, takutnya aku juga ada salah atau gimana ya, pokoknya kayak gitu deh. Jujur waktu itu aku takut banget, apalagi denger ruang operasi dan harus dioperasi. Aku tuh pikiran aku tuh bener-bener nggak ada pikiran baik-baiknya sama sekali gitu ya. Pokoknya itu cuman pengalaman aku aja ya teman-teman. Dan pas di meja operasi juga aku sempet sesek napas gitu, kayak napasku tuh bener-bener mau hilang. Dan aku cuman ingat, ya Allah, apa ya, sehatkan aku, pokoknya lancarkan operasinya, jangan sampai ada apa-apa gitu, apalagi anak aku baru lahir ya. Pokoknya aku alhamdulillah aku masih ingat, masih sadar. Tapi pas di sini tuh kayaknya napas aku tuh bener-bener kayak mau hilang gitu. Di situ juga aku bener-bener takut yang luar biasa. Dan alhamdulillah dengan seketika napas aku kembali lagi. Alhamdulillah operasinya juga lancar, anak aku juga udah beres diazanin sama papahnya. Dan kemudian aku dimasukin ke ruangan umum ya, ke ruangan biasa ibu-ibu yang setelah melahirkan atau setelah operasi. Aku bersama anak aku juga ditemani sama suami aku. Dan sekarang lanjut ke pemulihan setelah operasi. Jadi pihak rumah sakit itu mempunyai target atau mempunyai waktu sekitar 3 hari agar kita tuh bisa cepet pulih dan bisa pulang ke rumah. Jadi 3 hari itu aku tuh harus benar-benar pulih, harus udah bisa jalan, udah bisa gerak, bahkan harus bisa buang angin. Nah dalam waktu 3 hari itu aku nggak boleh setelah operasi ya, setelah operasi itu aku nggak boleh minum sama sekali, bahkan makan apapun nggak boleh selama aku belum bisa mengeluarkan angin. Nah kayak gitu. Waktu itu aku kalau nggak salah hari kedua baru aku bisa keluar angin, dan itu tuh bener-bener lega banget. Aku juga udah bisa ke belakang, dan akhirnya aku minum karena saking hausnya tuh, minum yang banyak banget karena kayaknya aduh ya Allah, kayak nggak nemu minum berapa lama gitu, bener-bener haus. Dan aku langsung aja minum, nggak lapar, nggak pengen apa, aku tuh cuman pengen minum aja gitu. Aku juga harus belajar kayak tidur ngadep kiri ngadep kanan, karena itu tuh aku susah banget. Jangankan buat miring kiri miring kanan, buat bangun sedikit begitu aja kayaknya susah banget karena
Makin sini kan biusannya itu udah mulai menghilang dan rasa sakitnya juga mulai terasa luar biasa setelah SC itu. Ya jadi lahiran secara SC itu awalnya pas di meja operasi emang kita nggak ngerasain apa-apa karena dibius, tapi setelahnya itu sakitnya juga luar biasa. Alhamdulillah. Aku suka lihat pas orang-orang yang ada barengan aku yang lahiran secara SC juga, mereka pulang pada didorong-dorong pakai kursi roda kayak gitu, ada yang belum bisa jalan pulih sama sekali. Aku mikir gini, ya Allah jangan sampai deh aku kayak gitu, mudah-mudahan aku bisa jalan sendiri. Aku nggak mau harus duduk di kursi roda atau misalkan didorong-dorong kayak gitu, aku nggak mau. Pokoknya aku harus bisa sendiri. Jadi nih tekad kita juga nih sangat penting. Tekad kita yang kuat tuh benar-benar penting juga di sini. Semangat. Dan alhamdulillah pas hari ketiga dokter juga udah bilang luka aku udah mulai kering. Untuk kedepannya aku tinggal ganti perban aja dan cek aja ke dokter atau mau ke bidan yang biasa meriksa aku juga nggak apa-apa. Aku juga udah sehat, aku udah bisa bergerak sana sini, walaupun tuh kayaknya pas diangkat gitu tuh perut tuh masih terasa kayak orang kram kayak gitu deh, pokoknya kayak perihnya tuh luar biasa, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Nah setelah semuanya dicek aku sehat, ini itu anak aku juga sehat, dan akhirnya alhamdulillah bisa pulang, dan aku pun pulang tanpa memakai kursi roda. Jadi alhamdulillah aku bisa jalan dari ruangan aku sampai keluar ruangan, sampai pulang nyampe rumah aku alhamdulillah bisa jalan tanpa kursi roda. Buat teman-teman yang mungkin sekarang ada yang lagi nonton atau kebetulan nonton channel aku ini, mungkin diantaranya ada yang sedang hamil atau melahirkan atau mau lahiran secara normal ataupun SC, ya pokoknya kalian tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan kalian. Yang penting kalian tuh jangan stres pas waktunya ya, karena itu juga bisa menaikkan darah tinggi. Oke teman-teman, itu dia cerita pengalaman aku lahiran secara SC atau sesar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk tanya-tanya kalian juga bisa langsung DM atau bisa tanya langsung ke Instagram aku, Yuliana Pisa. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.